Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya amin. Ya hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya' wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in was-syuhada'i was-shalihin wa ila arwahi jami'i awliyaillah wa ila arwahi jami'i ulama'illah wa jami'i malaikatil qarrabin ila arwahi jami'il quburina wa ahli quburikum min abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa asatidina sunna ila rabbi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan man fataha hadhihi al-qaryah jami'an ila rahmatil madinah ila arwahi man fataha hadhihi al-baldah wa nahsu khusana musannifu hadha kitab sayyidina wa bi'al-qadri ajadina wa ajadikum min hawaiji dunya wal akhirah sayyulillahi lana wa lakumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari Selasa tanggal 6 bulan Agustus tahun 2024, pengajian kita di Mushola Al-Barokah RT 1 RW 3 Kelurahan Marje, Kecamatan Sanggau, Surabaya. Materinya adalah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisu wal isrun, utawi makalah kang nomor 26. Wal maqalatu sadisatu wal isruna, utawi makalah kang nomor 26 aufa iku paring wahyu Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala ila ba'dil anbiya'i marang setengah pira-pira nabi alaihi salam man lakiyani man utawi sapa niku lakiyani iku metuki ingsun bil mauti kelawan waktu mati ini sapa wong sing akhir hidupnya ketika mau meninggal dunia bahwa
hal utaman yuhibbuni iku demen sapa man ing ingsun. Barang siapa yang ketika mati dalam kondisi cinta kepada Allah, ayastaku tegese rindu sapa man ilaya maring ingsun, wayar berbulan demen sapa man fi maring barang iki awal saking ingsun ya sawabi saking ganjaran akhaltuhu jannati mongko mlebu sapa ingsun beriman jannati ing swarga ingsun. Jadi yang pertama, Allah memberikan wahyu kepada sebagian para nabinya di dalam kitab Nasoibul Ibad ini. Barang siapa yang nanti ketika posisi mau meninggal dunia, hatinya sangat rindu kepada Allah, mencintai Allah dengan sesungguhnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asabikina serta mikum kang kabeh. Yang kedua, waman lakiani bil mauti, waman utawi sapa wong lakiani iku metu ing ingsun bil mauti kelawan waktu matine, wal halu utawi tinggal man dua utawi man ya khofuni kuwati sapa man ing ingsun aya khofu adabi tegese wedi sapa man ing siksa ingsun ajnatuhu mongko ngedoaken sapa ingsun iman nari ing neraka ingsun. Yang kedua, siapa yang waktu akan meninggal dunia posisinya dia takut akan siksanya Allah, maka orang tersebut akan diberikan yang itu dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, waman lakiyani bil mauti, waman utahi sapa wonge lakiyani kumetuhi sapa mati ingsun bil mauti kelawan waktu matine, bahwa hali utawi man kondisine iku yastaki isi sapa man ini ingsun biayin tanpa itu lawan yento okot sapa nafsu atine man min saking suci khaufan kalauti intiko billahi ta'ala saking sisane Allah ta'ala fi dalam ansaitul mongko nglalaken sapa ingsun al-hafadhuta ing pira-pira malaikat. Ai malaikat tegese malaikat alladzina katabu amalu dunuba. Barang siapa yang ketika meninggal dunia posisi hatinya itu isi malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ya Allah, isi berpanjangan ya Allah, kalau kata dosa ya Allah, orang yang seperti itu ketika mau meninggal dunia maka dia akan dilupakan dari malaikat-malaikat yang mencatat amal kejelekan. Tiba-tiba malaikat itu lari dengan kejelekan-kejelekan yang dilakukan orang tersebut fadlan karena anugerah Allah Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini di dalam kitab ini kita diajarkan tentang rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan siapakah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Dan siapa orang-orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah malu berbuat dosa. Dan orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang takut dengan siksa Allah. Dan orang-orang yang rindu kepada Allah adalah orang-orang yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita harus mengetahui siapa mereka orang-orang yang termasuk disebut asal dalam bahasa Arab. Asal itu artinya rindu, sin wa wuquf. Artinya rindu, kalau cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malu adalah istahyaitu, malu sapa ingsun, malu dalam mengerjakan segala kemaksiatan demi kemaksiatan, walaupun tidak ada orang, walaupun ada orang. Semuanya ini adalah merupakan jalan menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemarin sudah kita terangkan bahwasanya setelah kita menjadi umat Islam ada derajat di atasnya lagi, yaitu yang disebut dengan mukmin. Di atasnya lagi ada yang disebut dengan muslim. Di atasnya lagi ada yang disebut dengan muflis. Di atasnya lagi ada yang disebut dengan muttaqin. Adapun di bawah muslim adalah ada yang namanya muslim yang malas. Di bawahnya lagi muslim yang berdosa banyak. Di bawahnya lagi muslim yang KTP. Di bawahnya lagi sudah tidak ada lagi. Maka kita termasuk posisi di mana? Karena itu kita harus belajar dan belajar untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini definisi orang yang takut kepada Allah, takut terhadap azab-azabnya Allah. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya, wa amman khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa, dan orang-orang yang bisa mencegah, menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Jadi sesuai dan di dalam kitab Nasrul Ibad ini, barang siapa yang ketika mau matinya merasa takut kepada Allah akan azab-azabnya, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Orang ketika meninggal mempunyai rasa takut itu adalah sangat sulit sekali. Karena di dalam saat-saat manusia itu meninggal dunia, maka Allah akan memberikan beberapa gambaran-gambaran. Kadang ditemui sesuatu yang indah-indah, kadang ditemui sesuatu yang ketemu leluhur dan sebagainya, sehingga dia dilupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita terus belajar di dalam setiap harinya, kita istiqomahkan untuk selalu berzikir kepada Allah agar kita nanti ketika meninggal dunia dalam posisi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang rindu ketika saat-saat matinya, maka Allah akan memasukkan
dirinya ke dalam surganya. Adapun yang paling tadi yang paling rendah yang malu, barang siapa yang malu ketika mau meninggal dunia tanpa banyak dosanya, maka Allah akan melupakan malaikat-malaikatnya untuk mencatat dosa-dosanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun karim, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Surat An-Nur ayat 12. Di dalam surat Al-Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, "fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah Allah, ikutilah aku, fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya untuk mencapai sebuah derajat cinta kepada Allah adalah memaksakan diri untuk melaksanakan istiqomah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat fardu, kemudian sholat sunnah, dan membiasakan kebaikan-kebaikan yang lain. Pertama memang terasa berat, lama-lama akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Istahmilu minallahi haqqal haya, hendaklah kalian malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya malu. Barang siapa yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu, maka hendaklah dia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Hendaklah dia menjaga perutnya dan apa yang dikandungnya, dan hendaklah ia selalu ingat akan kematian dan busuknya jasad. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Dan barang siapa yang mengerjakan demikian, maka sungguh ia telah malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Itulah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sahih Imam Tirmidzi pada nomor 2458. Allahumma inni kalau orang yang ma'rifat wali Allah, puncak dari kemakrifatan itu adalah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan hati pada kekasih lahir, tatkala cinta sejak hati terbentuk ketika hanya perjumpaan semata yang mampu mengobati hati yang rindu. Karena itulah Abu Yazid Al-Bustami mengatakan dirinya tersiksa apabila sekejap mata lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan baru nyaman dan tenang setelah Allah menganugerahi kenyamanan dan ketenangan tersebut. Sebab bagi mereka perjumpaan hanya akan menambah cinta dan kerinduan sampai tidak mau berpisah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hikayah, Ibrahim bin Adham adalah seorang waliullah. Pada suatu hari berdoa kepada Allah meminta agar diberikan anugerah kerinduan. Ibrahim bin Adham berkata, "Ya Allah, jika Engkau menganugerahkan sesuatu kepada para pecintamu sehingga hati mereka terus-menerus gelisah sebelum berjumpa denganmu, ya Allah, tolong anugerahkanlah hal itu kepada hamba-Mu ini, ya Allah."
Akhirnya akhirnya Ibrahim bin Adham menderita kegelisahan tersebut. Setelah memanjatkan doa seperti itu, ia bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan dirinya di depan Allah. Lalu Allah bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau tidak malu padaku? Engkau meminta sesuatu yang bisa mendamaikan hatimu sebelum berjumpa denganku." Ibrahim bin Adham menjawab, "Apakah hati seorang yang merindu bisa terobati jika bukan kasihnya?" Maka Allah menjawab, "Apakah hati seorang pecinta akan damai jika mendapati apa yang tidak dirindukannya?" Akhirnya Ibrahim bin Adham berkata, "Ya Tuhanku, hamba bingung dalam mencintaimu, hamba tidak mengerti apa yang harus dikatakan." Itulah sekelumit tentang cerita daripada Ibrahim al-Adham, seorang kekasih Allah waliullah. Maka menurut asyarat mahabbah dibagi dalam 3 tingkatan. Cinta kepada Allah itu ada tingkatannya. Yang pertama, cinta orang-orang yang awam, yaitu kita semuanya, yakni mereka yang selalu mengingat Allah dengan zikirnya, suka menyebut nama-nama Allah dan memperoleh kesenangan dengan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi berikutnya, cinta para mutahaqqiqin, yaitu mereka yang sudah kenal kepada Allah pada besarnya, pada kuasaannya, yaitu cintanya para kekasih Allah wali-wali Allah. Kemudian yang ketiga, cinta mahabbah as-siddiqin al-arifin, yaitu mereka yang telah kenal betul kepada Allah, seperti cintanya para Rasulullah, para Anbiyaillah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka merasa tahu betul kepada Allah yang dilihat dan dirasa bukan lagi cinta, tetapi diri yang dicintai. Maka penerapan mahabbah dikutip dari Mustafa, wujud cinta seorang hamba kepada Tuhan bukan hanya dalam bentuk untaian kalimat pujian, tetapi dapat dilihat dari sikap diri seseorang. Yang pertama, ia begitu sayang dan cinta kepada kekasih-kekasih Allah. Yang kedua, begitu keras kepada musuh-musuhnya Allah. Dan ketiga, tidak peduli dengan celahan orang-orang yang mencelanya. Dalam sikap sosial, bentuk cinta seorang hamba kepada Allah adalah merasa cinta kasih kepada sesama makhluknya Allah, sesama hamba-hambanya Allah, yaitu memberikan perhatian dan meletakkan tangan-tangan untuk meringankan beban kepada mereka orang-orang yang membutuhkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin adalah orang-orang yang berbuat baik terhadap orang lain. Al-muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka pada kesimpulannya, pada pagi hari ini, satu, untuk mencapai sebuah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikrullah setiap saat dan kepasrahannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim yang disebut Khalilullah, dia ketika menghadapi segala masalah kepasrahannya sangat tinggi. Iman kita semuanya bertambah dan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammadal Mustafa Sayyidina